Ini pertemuan yang pertama, jadi kita sekaligus pasal pertama ayat 1 sampai dengan 7, tapi juga introduksi to the whole kitab ya, Proverbs atau Amsal ya. Kalau sudah baca di dalam ayat 1-nya, di situ kan ditulis ini ya, apa tradisinya itu ascribed to Solomon, son of David, king of Israel. Lalu setelah itu ada ayat 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Di situ kita bisa prolog kayak ini ya, judul prolog. Di situ bisa diinterpretasi sebagai ini ya, apa tujuan. Biasanya ayat-ayat pertama gini atau pasal-pasal pertama ini kan sifatnya programatik ya. Maksudnya menentukan the whole course of the book itu mau kemana gitu. Ini seperti kayak apa? Ya prolog lah, prolog. Seperti kayak sudah baca Yohanes kan juga ada prolog. To certain extent kita tempo hari bahas Mazmur 1 itu juga semacam prolog gitu ya. Programatik gitu maksudnya teksnya. Menentukan arah keseluruhan ini mau dibaca sebagai apa gitu. Ini bicara tentang ya purpose ya. Kenapa buku ini ditulis? Itu kan untuk gitu kan ya. Terus sampai terakhir baru ayat 7, the fear of the Lord is the beginning of knowledge. Kalau kita melihat di dalam ini ya Pak, pertama kitab Amsal itu kan ada di dalam kumpulan ini ya Pak, literatur wisdom atau literatur kitab-kitab bijaksana. Atau kalau di bahasa Indonesia kadang-kadang diterjemahin sebagai kitab puisi gitu, wisdom literatur, kitab bijaksana. Maksudnya bersama dengan Mazmur, bersama dengan Pengkhotbah, bersama dengan kitab-kitab seperti Ruth, seperti Esther, ya, itu sapential theology. Ada keunikan gitu ya, kalau sudah lihat di dalam kitab Amsal gitu. Karena ini bagian firman Tuhan ya, tentu saja kita nggak bisa menghindari bahwa semua pembahasan itu nggak pasti harus theological gitu kan, selalu teologis. Maksudnya semua aspek di dalam kehidupan itu menyatakan penguasaan Tuhan gitu ya, menyatakan penguasaan Tuhan. Dan kalau kita bandingin sama dunia kita sekarang seperti kita mungkin sudah pernah singgung juga bagian ini ya. Kalau dalam dunia kuno gitu ya, ancient world itu secular approach to life itu enggak possible gitu. Maksudnya mendekati hidup secara pendekatan sekular ya itu both intellectually and socially itu enggak possible gitu. Maksudnya secara pemikiran itu enggak mungkin. Secara sosial pun juga nggak bisa kayak begitu. Unlike ini ya, apa dunia kita yang enlightenment, post-enlightenment ini setelah abad pencerahan kan orang bicara banyak sekularisasi. Lalu taruh apa itu, ini pembicaraan tentang agama itu ditaruh dalam wilayah privat dan sebagainya. Di setiap negara sih lain-lain. Kalau di sini mungkin kelewat publik, karena ada politisasi agama, dan seterusnya. Di tempat-tempat yang lain ada apa gambaran agama yang cuma ditaruh di dalam ruang privat ya. Jadi kalau kita terima gambaran ini maksudnya seperti yang dibicarain dalam Alkitab, ini kan bicara hal-hal yang ini ya, Bang. Sekular tanda kutip. Tapi kalau kita ngelihat di sini isunya itu jadi nggak pernah antara teism versus ateism gitu misalnya ya. Nggak pernah itu gitu, tapi always antara idolatry dan trutheism. Idolatry itu maksudnya the wrong God ya. Allah yang salah gitu. Instead of the absence of God. Itu nggak relevan gitu pembicaraan the absence of God. Kalau sekarang kan orang banyak tanya tentang ini ya. Tentang keberadaan Allah gitu. Termasuk juga bahkan orang-orang religius gitu. Termasuk juga bahkan orang-orang Kristen. Misalnya contoh sederhana dalam saat penderitaan gitu ya. Kita bertanya di mana Allah gitu. Itu problem of the absence of God. Sebetulnya gitu kan ya. Tuhan tuh nggak pernah absen itu. Yang ada adalah di dalam kehidupan manusia itu manusia menyembah berhala ya. Ya maksudnya kita mesti kritis gitu. Maksudnya kalau kita tetap mau insist kalimat the absence of God ya, the absence of God, the absence of the true God karena digantikan oleh the wrong God. Tuhan kan ini ya, apa bukan Tuhan yang main paksa gitu. Kalau kita menghadirkan Allah lain di dalam kehidupan kita ya Tuhan menarik dirinya, Tuhan yang asli maksudnya. Roh Kudus itu kan ini ya, apa konteks sensitif itu. Bukan keroyokan gitu kalau ada apa dewa-dewa lain masuk terus dia bertengkar dengan dewa-dewa itu kan gambarannya bukan kayak begitu gitu ya. Gambarannya adalah Roh Kudus akan menghindar. Jadi sekali lagi ya, ini isunya bukan tentang sekularisme tapi tentang idolatry as usual. Maksudnya the whole PL sebetulnya itu. Allah dari kitab Amsal ini ya adalah Allah pencipta ya yang mengatur dunia ini dengan cara yang tersembunyi. Tapi dia sendiri berada ya dan turut hadir di dalam apa order yang dia tentukan itu.
Ya, kitab bijaksana ini kan banyak berurusan sama creational theology ya. Maksudnya teologi penciptaan gitu. Ini penting ya, karena apa ya, dari biblical teologi ada orang yang selalu insist untuk lihat theology of covenant misalnya gitu. Which menurut saya sih agak maksa kalau kita mendekati kitab bijaksana dengan theology of covenant. Karena theology of creation itu yang paling ini ya, paling meresap di dalam ini apa kitab-kitab bijaksana, whether itu Ayub, whether itu Amsal, whether itu ya kitab-kitab yang lain, Kidung Agung misalnya ya, itu kan juga creational theology, hubungan antara man and woman. Amsal juga gitu, kalau kita melihat kaitannya ya dengan Allah yang menciptakan, tapi Tuhan sendiri yang juga bersama dengan ciptaannya. Berarti bukan deis gitu ya, kita nggak perlu khawatir dengan order of creation, ya tatanan ciptaan yang ditetapkan oleh Allah sendiri. Terus karena seolah-olah itu kayaknya Tuhan jadi nggak ada di sana gitu. Itu maksudnya pemikiran itu kita nggak perlu takut gitu. Karena di dalam order of creation itu kan pertama Tuhan sendiri yang menetapkan gitu. Kedua Tuhan sendiri juga hadir di dalamnya gitu. Meskipun secara ini ya, secara apa itu, secara ekses bisa saja ya, kemudian formula order of creation itu jadi kayak menggantikan Tuhan gitu. Ya itu tapi persoalan lain lagi gitu. Maksudnya cerita awalnya nggak gitu. Zimmerli misalnya, Zimmerli tahun 1964, ini gurunya guru saya. Wisdom thinks resolutely within the framework of a theology of creation. Kutipan ya. Wisdom thinks resolutely within the framework of a theology of creation. Sehingga kalau sudah melihat kitab ini ya, banyak menggunakan inductive reasoning ya, banyak menggunakan penalaran ini apa induktif itu. Case by case ya, maksudnya kasus demi kasus. Lalu terus kemudian menggeneralisasi hubungan-hubungan yang nggak terhindarkan. Misalnya contoh ya, hubungan antara idleness and laziness misalnya ya. Menganggur ya, malas, terus kebodohan dan kemiskinan misalnya ya. Lalu terus juga kaitan antara righteousness and well-being misalnya. Jadi mirip kayak deuteronomistik teologi ya. Atau istilahnya sederhana hukum tabur tuai. Ada ini saya Pak, saya nggak tahu saudara kalau dengar istilah hukum tabur tuai terganggu nggak sih? Certain orang reform kayaknya terganggu loh dengan istilah itu. Karena istilah itu kayaknya lebih sering dipakai oleh orang-orang Pentakost gitu. Terus kita orang reform kayaknya karena dipakai orang Pentakost. Jadi kita kayaknya jangan pakai itu hukum tabur tuai. Hukum tabur tuai itu ajaran Alkitab, saya itu nggak bisa dibuang gitu maksudnya. Whether kita Pentakost atau reform atau apapun ya. Tapi gini, hukum tabur tuai, maksudnya yang keliru yang kita mesti berhati-hati. Hukum tabur tuai sudah tahu kan ya, maksudnya ya. Hukum tabur tuai ya, itu kita mesti berhati-hati kalau sampai kita memperlakukan itu menjadi satu rumusan yang sudah baku sampai nggak perlu ada misteri lagi, Tuhan nggak boleh bikin perkecualian. Meaning maksudnya kalau saya taat pasti saya harus diberkati gitu ya. Saya nggak boleh kena sakit penyakit dan nah ini baru masalah kayak gini. Nah kebiasa ya. Kalau saya taat, saya melayani Tuhan, maka saya harus diberkati, saya nggak boleh kena sakit penyakit. Nah ini mulai masalah, hukum tabur tuai kalau dimengerti kayak begini, mulai jadi masalah gitu. Tapi bukan karena ada masalah ini jadi hukum tabur tuai jadi sama sekali mesti digugurkan gitu loh. Karena kalau digugurkan sama sekali, hidup ini kan random kan ya, kacau luar biasa loh gitu. Dan itu juga sudah jadi pergumulan kan di dalam kitab Mazmur dan sebagainya. Kalau saudara ini baca misalnya gitu ya, ada pemazmur yang melihat ada orang fasik kok hidupnya lancar ya, seperti kayak diberkati. Ada orang saleh tapi setiap hari kena seperti kayak kena kutuk, maksudnya hidup di dalam penderitaan gitu ya. Sampai dia sendiri tergoda untuk memikirkan kalau kayak gini ya, random kayak gini sudah nggak ada gunanya mempertahankan kehidupan yang saleh. Tapi itu kan salah kan, Soe? Maksudnya gini, Soe, kalau gambarannya kan orang orang taat well-being gitu kan ya, taat righteousness well-being. Unrighteous berarti ya lawan katanya well-being gitu ya misalnya ya. Tapi kenyataannya kan ada orang yang righteous tapi suffer gitu misalnya ya. Lalu ada orang yang nggak righteous tapi kayaknya kok well-being gitu kan ya. Jadi ini kan fakta juga kan ya. Terus jadi karena ini jadi nggak usah righteous dan nggak usah unrighteous itu of no issue gitu. Kan nggak bisa kayak begitu sih. Jadi kacau luar biasa gitu. Jadi kita nggak bisa buang gitu. Maksudnya ajaran ini ya tentang ya deuteronomistik tabur tuai itu. Nah kalau sudah melihat di dalam Amsal itu juga masih in a way ya, meskipun approach-nya agak lain ya.
Tapi sangat mirip gitu dengan pendekatan ini, apa itu kalau di dalam bahasa teologinya itu deed consequences ya. Deed consequences construct atau nexus atau connection or whatever istilahnya. Hal yang lain lagi ya, karena ini creation theology maka basisnya itu empiris gitu, Amsal ini ya. Basisnya itu empiris. Empiris sudah tahu ya maksudnya dari pengamatan gitu. Dari pengamatan terus habis itu tarik kesimpulan ya. Observasi maksudnya sehari-hari. Misalnya ya, yang menulis Amsal siapapun gitu ya. Dia melihat ini ada orang muda yang gampang ditipu sama perempuan jalang dan sebagainya. Akhirnya terus hidupnya jadi bagaimana. Ini kan empiris berarti saya dari lihat gitu kan ya. Dari lihat terus kemudian ambil kesimpulan. Apa yang terjadi dengan orang muda yang nggak berpengalaman itu gitu. Ya misalnya gitu. Atau tadi kaitan antara kemalasan dan kemiskinan misalnya kan ya. Kan juga empiris itu dari observasi gitu. Nah ini kontras ya dengan tradisi top down mode of disclosure ala Mount Sinai, Exodus ya. Thus said Yahweh, itu kan top down kan ya. Gak ada observasi kan di sini ya. Hear ye o Israel, hear ye bukan observe ye gitu kan ya. Maksudnya nggak ada sih observe ye. Hear ye o Israel, Tuhan berkata, Tuhan bersabda. Atau tradisi inilah nabi-nabi misalnya ya. Nabi-nabi kan juga begitu kan ya. Maka Allah berkata kepada siapa gitu kan ya. Ini kan top down kan berarti kan ya. Ini bottom up, bukan top down. Dari bawah ke atas. Ya, Amsal gitu. Ini bukan, maka berkatalah Allah kepada Salomo. Hai Salomo gitu ya. Terus katakanlah kepada rakyatmu bahwa sesungguhnya pemuda yang tidak berpengalaman, yang disesatkan oleh perempuan jalang itu adalah gini. Nggak ada itu saya itu. Sudah nggak ketemu istilah di Amsal kayak gitu. Ini bukan Daset Yahweh kepada Salomo, bukan. Ini Salomo yang mengobservasi gitu. Mengobservasi ini dunia ciptaan gitu ya. Terus dari situ dia mengambil kesimpulan kalau gini itu gini. Makanya tadi loh inductive reasoning ya, penalaran induktif gitu. Ini wahyu loh saya, ini wahyu. Tapi saudara perhatikan ya, wahyu itu nggak selalu top down gitu approach ya. Wahyu itu juga bisa, of course wahyunya sendiri ya selalu top inilah ya from above kan. Gimana pun juga Salomo bisa mengobservasi itu tetap karena diwahyukan oleh Tuhan, tetap wahyu gitu kan ya. Di dalam hal ini wahyunya sih selalu pasti dari atas ke bawah, itu nggak ada pergeseran apa-apa. Tapi yang saya maksud saya approach gitu ya. Ada approach gaya Musa ya, model Musa. Tuhan memberikan Torah ya gitu misalnya atau Dikaloh gitu misalnya. Atau model ini Amsal yang dia observasi sendiri gitu. Ini bukan mengatakan kalau kita observasi sendiri kita bisa jadi ini ya, wahyu atau apa, bukan itu loh ya. Ya saudara bisa sih wahyu kalau namanya memang wahyu. Tapi bukan itu maksudnya gitu. Saya cuma mau bilang ini dalam Alkitab yang disebut wahyu itu pendekatannya actually bukan cuma maka Allah berkata, nggak cuma itu gitu. Paulus itu kan tulis surat ya, itu juga wahyu loh itu. Tapi dia kan tulis surat gitu ya, tulis surat kepada jemaatnya gitu. Another model yang lain ya. Tulis surat gitu. Kalau ini kan mengobservasi ya. Ini bukan tulis surat sih ini. Ini mengobservasi. Tapi juga bukan mencatat perkataan Yahweh yang dia dengar, bukan itu. Tapi dari observasi sehari-hari ya. Ini memberikan kepada kita kekayaan ya, approach kayak gini ya. Maksudnya sudah dari approach saja kita sudah bisa belajar sesuatu gitu. Maksudnya ada kaitan dengan bijaksana atau hikmat itu sendiri ya. Orang yang bijaksana itu orang yang observe gitu. Observe. Dari observe dia ambil kesimpulan. Tapi hati-hati ya, kita observe kita itu bisa tetap subjektif. Lalu asal kita tahu observasi kita itu nggak identik dengan firman Tuhan ya. Saya itu saya nggak ngajarin ke sana loh ini ya. Tapi paling tidak mengencourage kita untuk suka observe gitu ya. Tapi satu lagi kalau boleh saya tambahin, waktu observe jangan lupa, jangan cuma observe orang lain, observe termasuk diri kita ini bagian dunia gitu. Ada orang yang suka profiling orang lain ya, nggak pernah profiling diri sendiri gitu. Orang yang sok tahu gitu. Selalu bisa kasih tahu orang lain gini. Dia sendiri lupa memprofil dirinya sendiri. Padahal waktu kita profiling dunia kan kita termasuk bagian dari dunia gitu ya. Maksudnya observasi kita pun juga bagian dari dunia di mana kita hidup sih. Nah, ini bukan berarti jadi kualitasnya di bawahnya gitu ya. Nggak bisa dimengerti kayak begitu karena pengaturan dari Yahweh ini pervades ya, ini pervades all of creation. Meresapi gitu lah ya, meresapi seluruh ciptaan gitu. Yahweh ordering gitu kan ya. Itu juga kehadiran Yahweh juga gitu.
Kita baca ini ya, Amsal 3, 19-20 misalnya. Saya loncat dulu, kita belum bahas yang 1 ya. Tapi 3, 19-20. The Lord by wisdom founded the earth. The Lord by wisdom founded the earth. By understanding he established the heavens. By his knowledge the deeps broke, opened, and the clouds dropped down the dew. Dan Tuhan itu menjadikan apa? Bumi ini dengan wisdom ya, dengan wisdom, dengan understanding ya. Dengan knowledge, wisdom, understanding, knowledge, ya. Itu Tuhan menjadikan dengan itu. Nangkep ya poin ini ya. Jadi, the wisdom of God itu pervades all creation gitu. Sehingga waktu kita mengamati itu, ya kita berjumpa dengan Tuhan sendiri. Karena yang mengatur ini kan Tuhan kan ya. Bijaksananya ya. Kalau saudara bandingin dengan ini ya, ini apa ayat yang terkenal. Coba buka ini saya. Kitab Roma ya, 1:19. For what can be known about God is plain to them because God has shown it to them ever since the creation of the world. His eternal power and divine nature, invisible though they are, have been understood and seen through the things he has made. So they are without excuse. For though they knew God, they did not honor him as God or give thanks to him, but they became futile in their thinking, their senseless minds were darkened. Claiming to be wise, they became fools, and they exchanged the glory of the immortal God for images resembling a mortal human being or birds or dan seterusnya. Ini very much dependent dari ini loh, tradisi Amsal ini, ayat ini. Roma 1:18-23 ya. Very much dependent dari teologi Amsal. Nah, ya. Karena Tuhan menciptakan itu dengan bijaksana, sehingga bijaksana Tuhan itu ada di dalam ciptaan gitu. Harusnya manusia bisa lihat itu gitu. Tapi dia kan enggak. Nah, situ sudah ketemu lagi istilah wise and fools. Itu kan vocabulary-nya Amsal ya actually ya. Wise and fool ayat 22. Claiming to be wise, they became fools. Mereka berusaha bijaksana dengan cara mereka sendiri. Akhirnya mereka jadi bodoh. Lalu sudah perhatikan ayat 23 di situ. Tadi ayat 22 ya. Ayat 23 Roma 1 di situ ya. Mereka menukar kemuliaan Allah yang immortal dengan images resembling a mortal human being. Ini sudah langsung kan tadi yang kita bilang kan ya. Bukan problem of sekularisme atau ateisme, tapi problem apa? Idolatry gitu. Ya, kenapa orang itu nggak bijaksana? Kenapa orang itu nggak ada knowledge? Karena idolatry, kalau mau jawaban sederhana gitu. Karena idols. Ya, ini Paulus juga ngomong gitu kan ya, 23 gitu. Saya sudah pernah kutip ini kan saya beberapa kali ya. Kalau saudara tanya orang Injili ya, apakah problem terbesar manusia gitu kan ya misalnya. Problem kita nggak ngomong dosa lah ya, dosa itu jawaban sudah pasti betul gitu. Problem kalau orang Injili mungkin jawabnya ya karena manusia itu kurang ada acceptance, kurang ada perasaan dikasih gitu. Dan manusia menemukan itu di dalam Yesus yang mengasihi tanpa syarat di atas kayu salib. Jawaban Injili soalnya. Gak harus salah sih kayak gini ya. Tapi kalau sudah tanya orang reform problem manusia itu apa sih? Problem manusia itu manusia nggak beribadah kepada Tuhan. Kasar ya kalimat itu gitu. Tapi tajam langsung kena ke hati gitu. Langsung nggak ada excuse untuk self pity lah apa nggak ada supaya buyar. Problem manusia itu menyembah idols. That is problem manusia. Kalau manusia menyembah Tuhan yang benar, nggak ada problem sebetulnya. Kita kenapa sih unhappy? Karena idols jawabannya sederhana. Kenapa hidup kita ini very unhappy? Karena berhala. Karena kalau kita menyembah Tuhan yang benar, kita nggak akan unhappy seperti kayak dunia. Bukan berarti nggak ada duka cita sama sekali ya. Kalaupun ada duka cita, itu duka cita yang kudus, duka cita rohani, holy grief. Lalu Matius mengatakan berbahagialah mereka yang berduka cita. Mereka akan dihibur. Toh dihibur juga gitu. Duka citanya akan dihibur gitu. Tapi yang bukan duka cita rohani kayak begini, duka cita karena idols, itu kesedihan kayak gitu. Yaitu kan one of the 7 deadly sins ya. Salah satunya sadness kan. Masih ingat ya saya? Sadness kan salah satunya. Itu seringkali dikaitkan sama slothfulness. Apa itu? Malas dan sadness itu kadang satu paket gitu ya. Slothful, malas ya. Kenapa orang malas? Karena sedih. Sedih maksudnya nggak ada sukacita sejati. Akhirnya pengangguran, malas dan sebagainya ya. Sedih, depres dan seterusnya. Ya. Kalau jawaban reform ya, karena kita nggak beribadah kepada Tuhan yang benar. Makanya saya pergumulan ini ya, setiap hari itu ya. Bagaimana kita get rid of idols itu dalam hati kita.
Terusin ya. Ayat yang penting tentu saja adalah 1:7 itu ya. 1:7 ya, 1:7. Di kalimat teasernya yang sudah terima kan ini ya, ada pertanyaan yang disusun sama Pak Ari itu. Apa sih bedanya knowledge sama wisdom gitu kan ya. Nah, seringkali di dalam, especially after enlightenment sekali lagi ya, itu common even in reform theology ya, membedakan antara pengetahuan dan hikmat. Ya. Knowledge itu bukan wisdom bukan knowledge gitu. Orang bisa banyak pengetahuannya, tapi nggak berbijaksana. Orang yang bijaksana nggak tentu pengetahuannya tinggi, ya. Mungkin dia cuma nggak lulus SD atau apa, tapi bisa bijaksana tinggi. Sebaliknya, ada orang-orang yang mungkin gelarnya tinggi, tapi nggak tentu bijaksana juga gitu. Kan saudara sering ya dengar kontras kayak begini ya. Even Berkov sendiri juga, waktu saudara baca, itu dia bedain antara knowledge and wisdom. Itu pembedaan yang klasik lah saya di dalam ini ya. Atau istilah sederhana yang kita sudah pernah ngomong, knowledge, wisdom itu apa sih? Wisdom secara definisi paling sederhana yaitu applied knowledge gitu. Orang yang tahu bagaimana menggunakan knowledge di dalam waktu yang benar ya, saat yang benar maksudnya, kepada orang yang benar, situasi yang benar dengan tujuan yang benar. Maksudnya ini saya, aspek aplikasinya ya, dari knowledge itu namanya wisdom gitu. Orang tulis disertasi tentang pertumbuhan gereja gitu misalnya ya boleh aja gitu kan. Pertumbuhan gereja, tesis 1, 2, 3, 4. Giliran dia dipegang kasih gereja. Nah, itu hal lain loh saya gitu ya. Boleh coba sih disertasinya jalan atau enggak gitu. Ya, orang tulis buku tentang marriage ya. Boleh aja tulis buku marriage. Terus marriage saya sendiri gimana gitu. Saya pernah ceritakan saya ada orang tulis buku bukan Kristen ya untungnya ya. Tulis buku tentang pernikahan, dia sendiri nikah sampai 4 atau 5 kali gitu. Suatu ditanya, kenapa lu tulis kayak gini lu sendiri? Dia bilang, practice makes perfect katanya. Ya, satu hal lah itu ya, tulis ini, knowledge, satu hal, wisdom is another thing gitu kan. Ini kan common kan saya. Tapi kalau saya baca di dalam Alkitab ya, khususnya Amsal, dan bukan cuma di Amsal saya, bagian lain juga. Sebenarnya knowledge dan wisdom itu nggak terlalu dibedakan gitu. Maksudnya true knowledge itu nggak bisa tanpa wisdom. Karena knowledge itu bukan cuma sekedar pengetahuan saja, bukan. Tapi itu ini tadi ya, tadi kan kita baca ya, ayat keberapa tadi? Yang Tuhan menciptakan tadi ya. 3 ayat berapa? Ayat 19-20. Ini kan rather sinonimus ya. Ini kan paralelismenya itu sinonimus ya di sini. The Lord by wisdom founded the earth. By understanding he established the heaven. By his knowledge the deeps broke open. Ya, itu 3 kan sinonimus actually gitu kan ya. Maksudnya kita nggak bisa bilang, oh gini loh, kalau menciptakan bumi, itu wisdom. Nah kalau langit baru understanding. Kan gak bisa kayak gitu, soalnya itu kacau loh membacaan kayak gitu ya. Ini kan Hebrew parallelism gitu maksudnya. Kan heaven and earth itu ya, heaven and penciptaan heavens and earth, ya dua-duanya, satu paket kan ya. Itu by wisdom and understanding. Meaning wisdom yaitu understanding. Understanding ya wisdom, understanding, and knowledge, satu paket gitu. Nuansa perbedaan sih pasti ada gitu ya. Ada nuansa perbedaan. Understanding gak exactly persis seperti wisdom, tapi terutama sinonim ya kali yang ditekankan di sini daripada kontrasnya gitu. Maksudnya kalau kita melihat di dalam Alkitab itu saya nggak ada disintegrasi antara so-called modern knowledge ya, Kartesian yang selalu berjarak itu kan. Objektif ya. Dengan wisdom itu nggak ada saya. Kontras itu nggak dikenal di dalam Alkitab sebetulnya gitu. Gambaran yang akademis doang gitu ya. Giliran ditaruh lapangan dia nggak bisa apa-apa gitu kan ya, atau Einstein yang katanya, saya nggak tahu sih ini legenda atau apa, nancepin listrik dicari stop kontak aja kayaknya susah banget gitu, Einstein katanya, nggak tahu lah saya bener atau enggak gitu, atau pakai dasi kadang-kadang dasinya dijadiin sabuk atau apa gitu ya boleh aja sih knowledge itu kan ya, giliran pakai dasi oke lah, atau Superman kuat sih kuat, pakai celana dalam aja nggak beres. Di luar gitu misalnya kan ya. Maksudnya disintegrasi kayak gini nih nggak dikenal di dalam Alkitab gitu. Nggak dikenal actually gitu. Itu problem kita lah saudara dan saya orang-orang modern gitu. Maksudnya akademis versus orang lapangan gitu misalnya ya. Itu problem itu nggak dikenal di dalam Alkitab. Problem yang dikenal Alkitab itu either kita idolatry atau menyembah Tuhan. Nah ini problemnya gitu. Ya, problem ini bukan antara akademis, lapangan akademis atau tadi sekuler, sacred dan sebagainya, itu asing untuk Alkitab actually gitu.
Tapi lebih kepada ini ya, fear of the Lord. Ayat 7 ya. Which is the beginning of knowledge ya. Atau become fools. Nah kalau sudah lihat di dalam ayat ini kan self-explaining ya. Saya ke 7 dulu ya, ntar mungkin baru ke 2, 3, 4, 5, 6, 7. 5, 6 maksudnya, 2, 3, 4, 5, 6. The fear of the Lord is the beginning of knowledge. Fools despise wisdom and instruction. Apa sih artinya fear of the Lord di sini? Ya gini saya, ini kan PA ya, saya PA. Sudah perhatiin ya, kalau sudah menggali Alkitab, sudah mesti betul-betul baca ayat ini menurut konteks kitab ini. Ini penting sekali saya. Ini general rule gitu untuk ini, untuk apa biblical teologi ya. Fear of the Lord, misalnya ya, saudara bisa tafsir secara jangan fantastis, istilah itu terlalu jelek kali ya. Bukan, imajinatif perhaps juga enggak. Kreatif ya. Kreatif mungkin istilahnya ya. Saudara bisa tafsir secara kreatif, mungkin tafsiran kreatif saudara juga enggak terlalu salah gitu kan ya. Tapi pertanyaannya apakah betul arti fear of the Lord di dalam kitab Amsal itu gitu misalnya. Saya ambil contoh ya, misalnya. Fear of the Lord itu apa sih ya? Misalnya ya. Takut akan Tuhan ya, misalnya. Ini jawabannya agak Calvinistik gitu ya. Tuhan itu kan majestic and glorious gitu kan. The glory of God and the majesty of God ya. Terus kita manusia berdosa, kita fearing the Lord ya, meaning itu reference. Calvin bilang misalnya reference itu salah satu bagian yang penting dalam iman Kristen ya. Selain love and reverence gitu maksudnya. Saudara baca fear of the Lord, langsung saudara ini reference maksudnya gitu kan ya. Gak sesat dong ngomong kayak gini, bener kan saya? Kita punya respect terhadap Allah yang itu majestatis, majestic, glorious dan sebagainya. Terus kita ada certain reference ya. Ya oke, istilah reference memang terkandung juga di dalam Amsal, tapi bukan itu arti utamanya gitu. Kalau sudah baca the whole kitab Amsal, bukan itu terutama artinya the fear of the Lord. Apa saya kalau gitu? Coba baca ayat 7 saja saya. Ayat 7 saja, nggak usah jauh-jauh. Ayat 7 saja. Saudara baca ayat itu. Apa artinya the fear of the Lord? Ini kan 7A sama 7B ditaruh di dalam apa sih? Bentuknya gimana? 7A, 7B itu ditaruh di dalam bentuk apa? Apa? Ya, antitesis kan ya, jelaskannya kontras kan ya. Kan gampang dong berarti langsung saya bisa menjelaskan apa di sini fear of the Lord. Apa saya coba? The fear of the Lord is the beginning of knowledge. Fools despise wisdom and instruction. Ya ini kira-kira akan tetapi gitu kan ya. Ayo coba jelasin fear of the Lord apa kalau kayak gini. The fear of the Lord itu ini. Terus kemudian saya tambahin ya kata. Tetapi ya, akan tetapi orang-orang bebal atau orang-orang bodoh despise wisdom and instruction. Berarti fear of the Lord apa? Ya, misalnya gitu kan ya. Atau penjelasan negatif ya. Simply do not despise wisdom and instruction. Jelas ya, saya? Ya, kan fools despise wisdom and instruction. Fools, orang bodoh, itu lawan katanya kan orang apa? Bijak gitu kan ya. The wise, the fools, the wise. Fear of the Lord itu berarti the wise gitu kan ya. Yang punya beginning of knowledge, the wise. Fools despise wisdom and instruction. The wise berarti apa? Ya lawan katanya bukan despise. Lawan katanya despise wisdom and instruction berarti apa saya? Yaitu menerima bijaksana dan instruksi ya. Fear of the Lord. Jadi maksudnya apa saya? Fear of the Lord. Simply teachable gitu kalau di sini. Menurut ayat 7, pasal ayat 7 ini ya. Fear of the Lord itu teachable ya, teachable gitu. Tidak menghina hikmat, berarti mencari hikmat, menghargai hikmat. Nah ini terus dari situ saudara boleh elaborate. Nah di sini boleh lah masuk kreativitas ya. Apa itu artinya teachable? Maksudnya ya rendah hati ya, bisa dikritik dan sebagainya. Ini saya tetap di dalam ini kan ya, di dalam batasan tema utamanya kan ya, yaitu teachability tadi gitu. Bisa dikritik ya, humble, humility, terus mau belajar, nggak ada berhentinya dan seterusnya sudah bisa tambahin saya elaborate. Tapi paling nggak kreativitas ini kan sudah didukung dari ini kan ya, benang merah yang paling utama gitu. Atau ayat yang terkenal ya, itu fear of the Lord artinya, maksudnya di dalam ini mungkin saudara nggak langsung ketemu di ayat 7 ya, or perhaps nggak langsung ketemu di ayat pasal 1, tapi kalau saudara baca setelah keseluruhan kitab Amsal, saudara tahu artinya fear of the Lord itu artinya adalah simply acknowledging God as our creator. That's fear of the Lord. Maksudnya Tuhan ini adalah pencipta dan dia sustain creation ini dengan divine order ya, yang kita bisa belajar di dalamnya, dan dia memelihara ya. Jadi sustain and memelihara. God the creator, sustain and provide. Dan terutama order itu loh tadi, order of creation tadi yang dipelajari oleh si pengamsal atau Solomon ini ya.
Dia kan mempelajari order of creation di dalam dunia ciptaan, ya. Nah, itu fear of the Lord karena dia mengakui Tuhan yang memberikan ordering itu di dalam dunia ciptaan. Lalu terus kemudian dia mengaitkan itu dengan keberadaan Tuhan, nah, yang sudah ordering, yang sudah mengatur ciptaan itu. Kalau sudah ini ya, kaitkan misalnya sederhana ya, aplikasi gini dalam dunia studi ya. Studi itu basically apa sih? Sudah belajar science gitu misalnya kan. Kita kan berusaha untuk mengagumi itu kan ya. God's ordering itu ya di dalam creation ya. Waktu sudah belajar senyawa ini, itu kan God's ordering semuanya ya. Dari situ ya, ini sudah mengakui ini diordered by God ya. Terus ada kemuliaan Tuhan yang di atasnya gitu. Itu namanya fear of the Lord. Tapi kalau bagian ini nggak ada, yang terjadi adalah ya kita rasa kita penemunya kan, kita rasa kita yang punya strategi, punya kecerdikan untuk hidup di dalam dunia ini, akhirnya jadi bijaksana sendiri gitu loh saya. Mungkin salah satu ayat yang paling terkenal ya, lagi-lagi di pasal 3 ya. Saya percaya ini kan kalau sudah belajar dulu di kelas navigator dan sebagainya atau di bagian buku-buku yang lain ini kan ayat terkenal ya. Amsal 3 ayat 5 6 ya. Sudah tahu dong ayat itu, ini ayat hafalan gitu. Amsal 3 ayat 5 dan 6. Trust in the Lord with all your heart. Do not rely on your own insight. Ini ya, fear of the Lord. In all your ways acknowledge Him and He will make straight your paths. Do not be wise in your own eyes. Fear the Lord. Ya, ayat 7. Ya, itu fear the Lord. 5, 6, 7. Itu fear the Lord itu. Turn away from evil. Jadi apa sih artinya fear the Lord? Mengakui Tuhan. Enggak membangun bijaksana kita sendiri. Enggak bangga dengan bijaksana kita sendiri. Gitu. Ini against the sin of pride misalnya ya. In one of the 7 deadly sin. Kesombongan itu misalnya ya. Itu bukan fear of the Lord. Fear of the Lord itu kontras dengan itu. Do not rely on your own insight. Jangan bergantung kepada pengertianmu sendiri itu ya. Ya. Itu lawan katanya fear of the Lord. Acknowledge Him, akuilah Dia. Ya. Nah, sudah baca 6b. Ini kan Deuteronomistik ya. Again tabur tuai kan. In all your way acknowledge Him and He will make straight your paths. Sudah lihat nggak ini? Ada deed, ada consequence kan di situ kan ya. Amsal gitu. Maksudnya sangat sejalan dengan Deuteronomistik tabur tuai tadi. Tapi dari pendekatan ini ya, creational theology gitu. Maksudnya dari observasinya ini, si Salomo gitu. Orang yang mengakui dia akan meluruskan, Tuhan akan meluruskan jalannya. Atau ayat yang lain itu misalnya, sudah tahu ada ayat itu, Tuhan berlaku berliku-liku terhadap orang yang berliku-liku hatinya gitu. Itu kan juga hukum tabur tuai kan ya. Orang yang rumit gitu ya, Tuhan juga akan berlaku rumit sama dia gitu. Karena ini orang rumit gitu. Ya, terus ada tambahan turn away from evil, itu pasti termasuk juga fear the Lord gitu. Do not be wise in your own eyes. Jangan rasa bijaksana di dalam matamu sendiri ya, atau pemandanganmu sendiri gitu. Ini ya, balik lagi. Ini yang dimaksud fear of the Lord itu, yang dimaksud dengan beginning of knowledge. Permulaan dari pengetahuan atau ya pengetahuan. Pengetahuan ini pengetahuan apa? Macam-macam ya, termasuk pengetahuan akan Tuhan ya, pengenalan akan Tuhan. Pengenalan akan dunia ciptaan ya. Pengenalan akan moral virtues misalnya, penting sekali untuk ini tentang kebajikan ya. Kebajikan itu lawan katanya ini 7 deadly sins. Kalau saudara bikin lawan katanya itu saudara ketemu 7 deadly sins kan termasuk vices ya, itu kelaliman ya. Kalau dilawan katakan itu jadi kebajikan atau virtues ya. Misalnya ya, pride itu lawan katanya apa? Humility gitu kan ya. Itu kan kebajikan ya. Terus apa lagi misalnya? Lust, nafsu ya. Itu lawan katanya apa? Ya self control misalnya ya. Self control lebih sempit lagi di dalam pengertian ini apa? Kalau dikaitin dengan sexual lust yaitu chastity misalnya ya, kemurnian ya. Chastity atau purity itu. Gluttony ya ini kerakusan. Lawan katanya apa? Self control ya. Oh, self control menyelesaikan banyak hal. Self control ya. Semuanya self control. Orang kenapa bisa sombong? Karena nggak self control. Memang sih. Self control menyelesaikan banyak hal ya. Tapi kalau lebih detail, gluttony kaitannya dengan apa sih? Atau inilah greed. Greed misalnya lawan katanya apa gitu. Greed, keserakahan lawan katanya apa? Ya misalnya ya. Lawan katanya misalnya ini murah hati ya, itu bagus itu, aktif jadi. Tapi kalau yang agak pasif ya, sebelumnya itu contentment gitu ya. Greed itu mencukupkan diri ya, itu tapi mungkin masih pasif ya. Jadi dari sini kalau lebih itu
lebih aktif lagi yaitu saya setuju sekali itu apa? Generosity ya. Greed itu lawan kata kontrasnya yaitu generosity gitu. Bukan cuma sekedar tidak greed ya saya. Tapi generosity, kemurahan hati ya. Ya itu saya. Waktu saudara lawan katakan satu-satu, saudara ketemu ini daftar apa itu? Virtues ya gitu. Knowledge ini di dalam konteks Amsal sangat berkaitan dengan virtue pasti gitu. Virtue ya. Knowledge of God, knowledge of virtues, Christian virtues maksudnya ya, biblical virtues. Knowledge manusia ya, knowledge tentang kehidupan ya, tentang seluk-beluk kehidupan, tentang pernikahan, tentang pekerjaan, tentang macam-macam lah ya, seperti yang ditulis di Amsal gitu. Knowledge tentang cari istri misalnya ya, pasal 31 terakhir, cari istri, Amsal 31. Jadi knowledge bukan di dalam pengertian yang like cognitive knowledge lah, atau academic knowledge, atau apa, bukan gitu, tapi dalam pengertian yang tinggi gitu, knowledge, beginning of knowledge. Lawan katanya yaitu fools. Nah kalau sudah lihat di situ kan ya, ini ada 2, 3, 4, 5, 6 ya. Tujuannya ya, purpose tadi kita bilang ya, for learning about wisdom and instruction. Learning about wisdom and instruction, for understanding words of insights. Itu mungkin yang pertama di situ ya. First half line dari ini ya, verse 2, itu yang purpose yang pertama, yaitu to know wisdom and discipline atau instruction ya. Istilah instruction di situ boleh dipakai bergantian dengan disiplin ya. Kalau instruction kalau di dalam ini ya Pak, Perjanjian Lama bagian lain kan Torah bisa diterjemahkan menjadi instruction juga kan ya. Torah itu bisa diterjemahkan jadi instruction, tapi ini sih bahasa aslinya bukan Torah, tapi mushar. Itu instruction di dalam konotasi disiplin maksudnya. Wisdom dan disiplin, instruksi dalam pengertian disiplin. Disiplin sudah nggak harus ngerti dalam pengertian disiplin hukuman ya, maksudnya bukan itu gitu, tapi disiplin kedisiplinan ya maksudnya. Apa itu ya? Ada high ethos gitu loh saya, apa ini namanya? Saudara punya disiplin ya, disiplin waktu lah, disiplin kerja, disiplin dan sebagainya gitu. Disiplin dalam pengertian itu maksudnya ya. Orang yang very well instructed itu orang yang disiplin. Very well instructed ya, dia punya disiplin. Orang yang nggak punya disiplin, yaitu dia adalah orang yang nggak ada instruction. Maksudnya nggak mau ada rule ya di dalam kehidupannya gitu. Hati-hati loh saya, biasanya yang kena kayak gini nih entrepreneur. Entrepreneur itu nggak mau ada rule di atasnya, because I am my own rule. Hati-hati loh saya, itu gambaran kayak gitu. Tuhan tuh sendiri menjadikan atributnya itu jadi tanda kutip ya, tanda kutip ini. Semacam rule bagi dirinya sendiri gitu. Tuhan tuh atributnya holiness ya, dia nggak bisa nggak harus holy gitu. Tuhan sendiri itu ada, ini istilah ini tanda kutip ya. Ada, salah sih ngomong kayak gini saya, makanya tanda kutip. Tuhan sendiri itu ada instruction juga gitu. Tapi dia bukan diinstruct oleh a higher being, nggak ada gitu. Ya atributnya sendiri itu yang mengikat dirinya gitu. Tuhan itu nggak bisa semaunya sendiri sampai dia melanggar atributnya, itu nggak bisa, nggak mungkin gitu. Ya jadi hati-hati dengan ini. Entrepreneur sih boleh sih, kalau sudah Tuhan panggil sudah jadi entrepreneur. Kalau kita entrepreneur itu maksudnya apa sih? Supaya saudara bisa bebas dari agendanya manusia, supaya kita bisa lebih bebas ngerjain agendanya Tuhan. Meaning daripada saudara jadi slave agendanya manusia, by become entrepreneur. Kalau saudara dipanggil ya, dan saudara bisa menghambakan diri kepada Tuhan itu jauh lebih bebas gitu loh. Ini bukan from slavery to individual freedom ya. Nangkep gak saya? Saudara bukan dari didikte orang lain, jadi nggak didikte siapa-siapa, itu liberal namanya gitu. Tapi saudara supaya bisa lebih menghayati apa artinya jadi slave-nya Tuhan gitu. Jadi kalau Tuhan panggil saudara jadi entrepreneur, jadi aja entrepreneur supaya bisa lebih bebas jalin agendanya Tuhan tanpa ngikutin agendanya manusia. Tapi kalau saudara nggak mau ngikutin agenda manusia supaya nggak ada agenda siapa-siapa, itu masalah banget sih. Maksudnya saya nggak encourage saudara ke arah sana. Karena Tuhan pun juga nggak kayak begitu. Kita akhirnya nggak imaging Tuhan ntar. So, baik lagi saya, wisdom, discipline, instruction, ya. Wisdom di dalam banyak hal ya, termasuk ya the tradition of learning itself ya. Ini ada tradisinya kan ya. Orang Israel belajar tradisi ya. Jewish sages, kalimat-kalimat mutiara itu ya, perkataan sayings dan sebagainya. Termasuk juga kemungkinan kapasitasnya manusia untuk obtain ya, untuk
melalui refleksi, penalaran, tapi juga by testing through experience, melalui mengujinya di dalam pengalaman. Ini ya, Amsal ini ya sangat punya dimensi experience, kata sifatnya? Experiential, ada nggak istilah kayak gitu ya? Experiential gitu. Maksudnya ini bukan cuma knowledge dalam pengertian, kalau again ya, after ini ya, enlightenment ya, ada begitu banyak unfortunate dualisme yang nggak ada perlunya gitu. Misalnya knowledge versus experience gitu kan ya. Terus orang reform suka kebawa-bawa soal ini ya. Experience, soal teologi yang experience kita langsung pasang kuda-kuda gitu. Terus kita bilang, mestinya orang itu dari knowing terlebih dahulu. Ini modern banget ya kayak gitu ya. Very much modern. Kalau sudah lihat di dalam Amsal, itu knowledge dan experience. Ini nggak ada benturannya sama sekali gitu ya. Bahwa dua hal itu hal yang berbeda. Of course berbeda gitu. Tapi ini fully integrated. Solomon itu ya, dapat knowledge itu karena dia dari experience ya. Dari experience, dia observasi experience. Empiris kan ya. Empiris, studi empiris. Terus dia dapat knowledge ya. Needless to say, knowledge-nya sudah pasti experiential. Sudah. Orang dia dapatnya dari experience kok gitu loh. Mana bisa jadi knowledge yang cuma knowledge gak ada experience. Gak mungkin itu. Dia dapat knowledge dia dari experience soalnya gitu. And then experience itu bukan kontra dengan knowledge. Knowledge-nya selalu experiential. Ini loh, saya kita mau yang kayak gini sebenarnya. Bukan model dualisme yang diciptakan oleh enlightenment, lu cuma tahu doang, giliran di lapangan lu nggak bisa apa-apa lah, nggak ada experience, kita perlu orang experience, bukan orang yang gelarnya tinggi lah, dan sebagainya. Unfortunate dualisme yang nggak ada di Alkitab sebetulnya gitu. Saya bukan bilang dualisme ini nggak real ya di dalam hidup, memang benar-benar real, betul-betul ada, makanya kritiknya juga ada, betul juga sih gitu, ada tempatnya, tapi kita jangan menghidupi story ini terus gitu, itu bukan story Alkitab sebetulnya gitu, ya. Testing of experience, Amsal, termasuk juga the capacity of imagination to project a reality of order and beauty in the world. Imajinasi di sini bukan orang yang cuma bisa imagine ala The Beatles Imagine Sudah tahu nggak sih lagu Imagine itu ya? Ya itulah imagination ya. Atau lagu jazz Finally It's All About Your Imagination. Itu cuma punya bukan dalam pengertian itu ya, tapi imajinasi di dalam pengertian visi gitu maksudnya. Sudah ada imajinasi, ada visi ya, kreativitas to project a reality of order and beauty in the world. Maksudnya kita menggarap dunia ini, pertama mesti punya imajinasi dulu loh. Saudara mau kemana gitu kan ya. Desainnya mesti ada gitu. Yaitu imajinasi in that way maksudnya. Bukan imajinasi orang-orang gagal tahunnya cuma bisa mimpi-mimpi siang hari bolong gitu, bukan itu poinnya ya. Termasuk establishment of justice order di dalam society. Itu termasuk juga wisdom gitu. Jadi wisdom di sini luas sekali itu. Termasuk juga formation of human character. Pembentukan karakter manusia. Ya, melalui tadi virtues misalnya. Itu termasuk juga di dalam wisdom. Jadi wisdom ini luas sekali gitu, bukan cuma di dalam pengertian yang sempit gitu. Itu pertama ya. Jadi ini all inclusive lah, statement pertama ini ya. For learning about wisdom and instruction, for understanding words of insights. Itu second half line of verse 2 ya. Developing certain intellect ya, kapasitas to understand words or sayings dari ini perkataan-perkataan ini, offering certain insights. Insights akan apa sih? Akan karakternya Tuhan dan tindakannya Tuhan. And therefore Amsal ini selalu theological ya, nggak theological gitu. Karena membawa kita kepada pengenalan akan karakternya Tuhan. Tindakannya Tuhan. Ya. Itu loh yang kedua itu. For understanding words of insight. Saudara ingat kalimat di Perjanjian Baru ya. Gak ada yang memahami diri Allah kecuali roh Allah. Ya. Seperti gak ada yang memahami kita kecuali roh manusia. Demikian juga kita gak bisa memahami Allah kecuali roh Allah yang memahami. Saudara tahu kan ayat itu kan ya. Roh Allah membawa itu. Insight di dalam pengertian ini ya. The Holy Spirit itu kalau di dalam Perjanjian Lama salah satunya kan disebut Spirit of Wisdom kan saya, the Spirit of Wisdom gitu, roh bijaksana ya. Kalau kita dipenuhi Roh Kudus, kita itu punya insights. Tapi ini ya, tolong dibedakan insights model kayak orang Yunani yang selalu cari new insights ya, bukan that kind of insights ya, bukan gitu. Tahu nggak sih? Itu yang waktu itu Paulus berdebat sama orang Yunani ya. Kebiasaannya mereka itu cuma satu, selalu cari new insights gitu kan ya. Mereka selalu mau cari hal-hal yang baru, ya. Bukan itu, bukan. Saudara hati-hati loh jadi orang reform kayak gitu. Maunya cuma cari new insight itu ya. Kalau nggak ada insight yang baru,
Orang cari new insight itu saya kasih tahu saya, biasanya adalah orang yang nggak menjalankan apa yang dia tahu. Makanya dia seru cari new insights. Karena hidupnya itu pasti nggak excited. Apa yang dia tahu dia nggak bisa jalanin. Maka dia cuma bisa menghibur dirinya dengan cari new insights. Tangkap saya poin ini. Sudah cari yang baru-baru terus kelihatan kayak seger gitu. Tapi padahal kalau kita menjalankan yang kita tahu ya di dalam keseharian, itu sendiri sudah satu kebahagiaan kan ya. Itu sendiri sudah satu kebahagiaan. Tapi orang ini nggak punya kebahagiaan itu. Jadi gimana? Maka dia cari terus new insights. Saya bukan bilang new insights always salah. Saya bukan gitu. Bukan. Kadang-kadang memang kita juga ada tempatnya untuk membenci kalimat-kalimat klise. Bola balik itu lagi gitu kan. Oke, ada tempatnya memang gitu kan. Tapi new insight juga bisa jadi semacam defense mechanism. Karena kita itu nggak tertarik untuk melakukan apa yang kita sudah tahu gitu. Jadi kita rasa mandek dong di situ saya. Melakukan apa yang nggak tahu mandek kan berarti. Jadi saya cari tahu. Akhirnya ini apa? Banyak diskusi jadi semacam distraction supaya orang nggak melakukan apa-apa gitu ya. Saya paling khawatir sama orang reform kayak gitu. Banyak diskusi gitu. Tapi diskusi untuk mengalihkan perhatian dari nggak melakukan. Hati-hati loh saya dengan ini apa model spiritualitas kayak gitu apa discussion sebagai tanda ketidakmampuan di dalam hidup gitu. Pelarian gitu, escapism ya. Itu bukan itu pasti ya. Ini for understanding words of insight, bukan itu maksudnya saya. Pasti bukan itu. Ini bukan insight yang dimaksud di situ, bukan itu. Ya ini penjelasan negatifnya. Tapi dalam pengertian tadi ya, the character of God, ya, action of God, the ordering of God in creation, ya pengaturan Tuhan di dalam ini apa? Ciptaan. For gaining instruction in wise dealing, righteousness, justice, and equity. Ini pada di ayat ketiga ini. Gaining instruction in wise dealing, righteousness, justice, equity. 4 hal ya di sini ya, saya. Wise dealing itu NRSV ya. Ada terjemahan yang lain pakai prudent consideration. Prudence itu salah satu ini ya, Pak. Cardinal virtue ya. Prudence, self-control yang saudara tadi ngomong itu tadi ya. Righteousness, sama satu lagi courage atau fortitude kan ya. Itu 4 cardinal virtue kita sudah pernah ngomong. Nah ini prudence ya, prudence. Nah di sini muncul istilah prudence. Prudent consideration ya. Haskell. Atau di dalam NRSV pakai istilah wise dealing. Lalu kemudian righteousness, sedek. Justice, mitzvat. Ada bedanya ya, justice sama righteousness di sini. Kalau dalam bahasa Latin kan ya itu sama kan ya, dipakai bergantian gitu. Justitia yaitu righteousness, justice gitu. Kalau di sini ada bedanya sedek, mispat, and fairness, misarim atau equity ya, NRSV. Fairness itu masing-masing ada nuansanya ya. Meskipun ada sinonimnya juga pasti ya. Righteousness, justice, fairness, equity ya. Kita orang modern ngerti lah saya apa artinya equity gitu ya. Fairness di dalam pengertian keadilan itu. Nggak partiality gitu maksudnya, nggak memihak kepada orang-orang tertentu ya. Equity ya. Fairness, lalu justice ya. Righteousness. Ada perbedaan saya di sini antara justice sama righteousness ya. Kalau sudah lihat nuansanya. Righteousness itu adalah the order of society embodied in its legislation. Saya kutip ini ya, tafsiran. Embodied in its legislation and in the rule of judicial decision of its leaders. Itu righteousness ya. Ya untuk kita justru mungkin justice kali ya kayak gini ya untuk istilah modern ya. Maksudnya keputusan hakim gitu misalnya ya. Yang benar itu righteousness ya itu kalau di dalam istilah ini. Pemimpin-pemimpin, hakim-hakim, pemerintah yang tepat itu ya. Itu righteousness. Tapi kalau justice ya nuansanya itu maksudnya ini yang kedua, mispat itu nuansanya itu lebih berkaitan dengan words and deeds. Promote the life and well-being of creation. Saya sudah berkali-kali, kalau saudara tangkap ya, berkali-kali ini saya mengaitkan di dalam Alkitab ya. Both New Testament and Old Testament, justice itu nggak bisa dipisahkan dengan mercy. To be just is to be merciful. Ya. Jadi ini saya, yang lebih ada kaitan dengan mercy di sini ya. Compassion dan sebagainya. Itu justice kalau di sini ya, bukan righteousness. Righteousness lebih ke arah istilah justice yang kita pakai dalam dunia modern ya, justice. Orang benar dipuji, orang bersalah atau berdosa mesti dihukum gitu kan ya. Orang jahat dihukum. Itu justice kan kalau kita di dalam bahasa modern kan pakai istilah justice kan saya. Kalau di dalam istilah ini itu sebenarnya righteousness itu artinya righteousness, justice. Itu adalah perbuatan kita ya, deeds, words itu yang promoting life maksudnya and well-being
Misalnya ya, bukan cuma, ini pasti ada kaitannya sama equity juga kan, semuanya berkaitan ya. Kita bukan cuma oportunistik bergaul hanya dengan orang-orang yang kita tahu potensial dan membawa keuntungan untuk kita gitu kan ya. Bikin networking yang meaningful gitu lah ya. Bukan, tapi juga ada investasi rugi gitu ya, menolong orang miskin, nggak balik kan itu saya kan ya. Menolong orang miskin gitu misalnya ya. Itu kan merciful deeds itu dalam hal ini. Itu justice kalau menurut konsep ini. Justice, tindakan belas kasihan. Yesus buka meja ya. Semeja dengan orang-orang berdosa. That is justice. Gitu. Kalau menurut konsep ini. Gitu. Yesus nggak cuma makan sama orang-orang Farisi kan. Orang Farisi pun dia juga buka meja. Dia kan terima undangan Simon. Tapi dia juga bergaul dengan orang-orang berdosa. Itu justice kalau menurut ini bagian ini. Kalau kekristenan ini saya menjalankan ini saja saya itu impactful saya untuk Indonesia gitu. Justice. Tapi kalau kita orang Kristen ya opportunistik juga ya bikin networking sama orang-orang menurut kita. Kalau saya punya kenalan din dapat untung ini Pak ya sudah saya gelap ya dunianya ya. Gak ada pengharapan gitu. Tapi kalau ada justice ya ini dalam hal ini and equity ya. To teach shrewdness to the simple, ya. Shrewdness ini apa? Nggak enak ya saya istilahnya ya. Bahasa Indonesia pakai apa ya? Empat ya. Ya kecerdasan, shrewdness. Shrewd itu kalau bahasa Inggris kan ada nuansa ini ya. Kayak ada liciknya gitu kan ya. Shrewdness apa? Ya oke lah kecerdasan. Bisa juga diterjemahin prudence ya itu. Prudence, shrewdness. Kelihayan lah mungkin istilah Indonesia lebih enak ya. Lihai kan ada bisa positif bisa negatif juga gitu kan ya. Lihai bisa lihai as in licik bisa juga. Lu ini lihai. Nah itu maksudnya pujian atau teguran nggak tahu gitu kan ya. Tapi lihai bisa di dalam pengertian ini apa positif juga gitu kan. Mungkin lihai jadi ini istilahnya shrewdness lihai. Kelihayan kepada orang-orang yang naif gitu misalnya ya. Kecerdikan gitu. Bisa terjemahin prudence juga, shrewdness, knowledge, lalu terus di sini apa kalimat berikutnya, knowledge and prudence to the young. Menarik, soalnya kalau sudah ini ayat 4 di sini ya, simple tuh dipakai, ya almost ini kan paralelism sinonimus ya, 4A4B-nya gitu, bukannya antitesis tapi lebih ke sinonimus gitu. Kalau kita baca sinonimus berarti the young ini sama dengan the simple. The simple tuh maksudnya the naif soalnya gitu. The young itu sama dengan the naif gitu. To teach kelihayan kepada the young. Karena the young itu terlalu polos, ya, terlalu naif, terlalu simple, nggak punya knowledge and prudence. Knowledge and prudence and shrewdness itu ini apa satu paket gitu ya. Sinonim lah gitu. Supaya ada pengalaman gitu. Orang pertama kali jatuh cinta misalnya ya, gitu. Aduh, itu kan langsung ini kan ya, blinded gitu. Dikasih tahu apapun nggak masuk gitu ya. Ntar tiba-tiba sudah ditipu. Karena apa? Ya karena naif gitu. Ini sih, orang itu ada yang karakternya baik ya. Lalu orang yang karakternya baik, dia cenderung reflecting dia punya kepada orang lain. Dia pikir semua orang juga baik kayak dia gitu. Ya ini orang yang kurang pengalaman gitu. Tapi sih sebaliknya sih, orang yang hatinya liku-liku ya. Rumit ya hatinya liku. Selalu lihat orang juga liku-liku kayak dia. Padahal itu merely dia punya reflection gitu. Orang kayak gini itu paranoia tinggi sekali sih. Sudah pernah ketemu nggak orang kayak gini? Lihat kaca kadang-kadang. Kita juga nggak kebal, saya cuma mau ngomong itu sih. Kita kalau terlalu rumit, akhirnya kita lihat orang lain tuh semua curiga gitu. Ya, itu bukan berarti orang lain patut dicurigain. Perhaps ya, it's only reflecting yourself gitu. Karena lu liku-liku sih gitu. Karena lu suka nipu sih nggak jujur, maka lu selalu pikir orang lain ngomong juga kayak nggak jujur gitu loh. Itu menyatakan apa? Menyatakan saya mungkin gitu. Maksudnya dua-duanya ini persoalan ya. Dua-dua ini persoalan. Orang yang terlalu baik ya, selalu pikir semua orang baik, akhirnya gampang sekali ditipu. Naif gitu maksudnya. Orang yang terlalu licik, lihat semua orang licik gitu. Maksudnya orang baik pun juga dilihat licik gitu. Selalu ada atmosfer kecurigaan, selalu gitu ya, selalu hermeneutiknya itu selalu full of suspicion gitu. Gak ada trust sama sekali. Maksudnya hidup paranoia kayak gitu ya. Selalu manage untuk menyediakan perspektif negatif. Sudah kabar yang paling indah pun dia sulap demikian rupa sebentar. Ya, selalu ada perspektif negatif. Mungkin dia mau kayak gitu, selalu saya gitu ya. Itu mungkin reflecting ini apa kerumitan hatinya sendiri gitu. Tapi kalau sudah baca dalam Amsal ya, ini the simple tapi bisa diajarin shrewd gitu. Nah, Mbak saya.
dia tetap simple gitu. Dia bukan jadi jadi licik gitu. Dia bukan jadi shrewd karena dia sendiri shrewd gitu ya. Bukan, tapi dia simple, maintaining simplicity ya. And yet dia nggak bodoh gitu loh, saya punya shrewdness, knowledge and prudence gitu. Ini asimetris kan saya. Yang simetri yaitu kalau saudara baik, pikir orang lain baik. Kalau saudara liku-liku, pikir orang lain curiga gitu kan. Ini simetri kalau kayak gini. Orang baik tapi jangan tertipu dengan itu kan nggak simetri saya. Ini kan crossing ini actually gitu. Ya ini yang mau diajarin Amsal gitu. Saudara mempertahankan kepolosan ya, ketulusan dalam hati, tapi saudara punya knowledge and prudence. 4 ya. To teach the simple and the young. And then 5, let the wise also hear and gain in learning. And the discerning acquire skill. Menarik itu ya, Amsal ini relevan bukan cuma untuk orang simple and the young. Ini challenge loh ya, kalau gereja bisa kayak Amsal ya, itu gereja diberkati loh. Orang yang sederhana ya dapat berkat. Orang yang wise pun juga nggak rasa kita ngomong kalimat klise. Nah, maksud poin ini ya. Ada orang itu ngomong itu mungkin kompleks itu ya. The wise can learn so much. Tapi the simple and the young mumet. The simple and the young nggak tahu lah. Mesti ini apa sih orang ini ngomong. Saya cuma belajar satu virtue yaitu saya makin lama makin rendah hati. Dengar orang ini memang saya ini orang bodoh yang kurang gitu ya. Jadi dia dengerin satu berkat yaitu kerendahan hati. Saya kadang-kadang baca bukunya Hegel, waktu saya kuliah itu ya, saya dapat yaitu kerendahan hati. Kalau sombong sedikit baca Hegel langsung rendah hati. Karena nggak ngerti dia ngomong apa sih sebenarnya. Itu sudah baca Hegel sama baca Kant. Baca Kant tuh kalimatnya rumit, tapi jelas itu dia ngomong apa. Saya bisa terjemahin Hegel langsung dalam bahasa Indonesia. Tapi yang dia ngomong ini maksudnya apa saya nggak ngerti. Kalimatnya sederhana sekali, tapi abstraksinya tinggi sekali gitu. Nah ini ya, balik lagi ya. The wise can hear and gain something gitu di dalam learning. The discerning acquire skill. The simple and the young itu bisa diajar, tapi the wise juga masih bisa ada yang inilah dipelajari gitu. Challenge ya, kayak gini nih challenge tuh. Kalau kita orang Kristen bisa menjalankan ini ya. Orang sederhana bisa belajar ya. Orang bijaksana pun juga bisa belajar gitu, tanpa harus menghina gitu. Ada orang bilang ini mirip lah, kelebihannya musiknya Mozart gitu ya. Perhaps dibandingin sama musiknya siapa? Let's say Haydn gitu misalnya. Sama-sama klasik kan ya. Sudah nggak bisa bandingin Mozart sama Bach, itu lain ini ya. Nggak satu nggak apple to apple gitu. Mozart sama Haydn lah kan satu ini, sama-sama zaman klasik gitu. Haydn tuh musiknya ini elitis gitu, di atas ya. Dia di dalam musiknya itu banyak humornya, tapi kalau orang biasa nggak ngerti humornya apa. Karena humornya itu pakai teori musik gitu. Kalau nggak ngerti teori musik, nggak ngerti humornya di mana gitu. Tapi kalau sudah dengar Mozart ya, itu accessible to all gitu ya. The simple and the young, saya pinjam istilahnya ini. Itu bisa atau the wise ya. Bisa appreciate subtleties-nya di dalam teknik komposisinya. Gitu. Maksudnya orang-orang yang sangat mengerti ya, still bisa mengagumi. And yet sisi yang lain, the simple and the young ya, waktu dengerin Mozart, mereka bisa enjoy fully juga ya, perhaps without knowing why. Alasannya apa nggak tahu mereka gitu ya. Tapi mereka juga bisa akses gitu. Whereas mungkin kalau sudah banding sama musik seperti Haydn gitu. Tinggi sih ya. Tinggi, tapi nggak langsung accessible gitu kepada the simple and the young, perhaps. Cuma komparasi lah saya gini, contoh ilustrasi gitu. Ini kalau sudah baca 4 dan 5 ya, kalau sudah gabung. Ya ini panggilannya kita sebagai orang Kristen. The wise also hear and gain in learning, and the discerning acquire skill. 6, to understand a proverb and a figure, the words of the wise and their riddles. Teka-teki ya. Memang istilah teka-teki di sini nggak dipakai dalam pengertian seperti kayak sering kali kita singgung ya. Kita sering kali kontrasin teka-teki and mystery gitu. Tapi ini bukan teka-teki untuk dipecahkan terus setelah itu selesai, bukan gitu. Tapi setelah teka-teki itu loh saya. Itu loh kayak seperti yang sesungguhnya ada 3 hal, bahkan 4 hal gitu kan ya. Itu kan teka-teki. Apa sih 3 hal? Terus ada jawabannya apa gitu kan ya. 1, 2, 3 itu apa gitu. Itu kan Amsal teka-teki gitu, riddles. Nah dari situ bukan setelah tahu terus sudah selesai gitu ya.
Seperti kayak kita sudah menyelesaikan apa? TTS-nya Cak Lontong atau apa gitu. Tapi ini saya di dalam pengertian setelah sudah selesai kita melakukan kan nggak ada habisnya. Melakukan nggak ada habisnya. And therefore bukan cuma riddle di dalam pengertian yang setelah selesai itu jadi memuakkan, itu bukan. To understand a proverb and a figure, the words of the wise and their riddles. Ini yang terakhir nih. Sebelum kemudian ditutup dengan ayat yang ke-7 yang tadi kita sudah bahas. Dia bisa punya bijaksana karena dia ada basic knowledge dulu gitu kan. Maksudnya gini, orang yang berbijaksana harusnya punya knowledge. Orang yang punya knowledge nggak tentu bijaksana. Kira-kira gitu kan ya? Gitu kan ya? Halo, amin nggak ya? Iya, kira-kira gitulah. Iya, itu tuh yang sering kita dengar sih, betul gitu. Tapi itu again pembicaraannya orang modern ya. Pembicaraan orang modern. Kita bisa sih pertahanin poin klasik gitu. Tapi waktu kita baca Amsal, saya mau aja saudara untuk mikir perspektifnya Amsal yang agak sedikit beda sama orang ini, enlightenment. Maksudnya belajar, nggak ngerti koneksinya, disintegrate, nggak apa-apa lah, belajar dulu. Fragmented teologi, it's okay. Ngomong doang juga nggak apa-apa. Ntar ada waktunya ngomong dan melakukan gitu kan ya. Ini kan modern kan pendekatan kayak gitu. Always start with the mind. Istilah mindnya pun juga nggak cocok sama istilah mind dipakai Paulus di situ. Paulus bicara renewal of your mind. Itu mind yang dia pakai itu kan the whole being actually gitu ya. Bukan ini apa. Bukan mind, cognitive mind gitu. Tapi let's say kita pakai model kayak gitu. Saya jelasin ya. Ntar tambahin lagi pertanyaan. Dari knowledge terus kemudian ke wisdom gitu. Tapi kalau yang dibilang dalam Amsal, justru dari ada wisdom, ada knowledge gitu. Maksudnya not any kind of knowledge, bukan gitu. Tapi terutama true knowledge. Itu nggak mungkin tanpa wisdom. Orang nggak mungkin punya true knowledge of God tanpa fear of the Lord. Nggak mungkin. Betul sih itu jawabannya. Jadi dalam hal ini, wisdom yang jadi basisnya knowledge, bukan knowledge yang jadi basisnya wisdom gitu. Nggak kayak di dalam dunia modern. Karena Alkitab nggak kenal istilah cognitive knowledge, itu nggak ada. Apa itu? Nggak kenal namanya gitu. Maksudnya so-called cognitive knowledge itu is not knowledge untuk Alkitab. Bijaksana itu maksudnya menghargai Tuhan gitu. Saya melibatkan Tuhan. Baru dari situ saya bisa masuk ke dalam pengetahuan. Pengetahuan tentang sesama. Ada orang ya, tadi loh, baik contoh lagi deh, itu ilustrasi. Ada orang itu kayaknya pikir terlalu pinter ya. Dia terlalu banyak kecurigaan. Akhirnya lihat sesamaan itu penuh dengan kecurigaan. Dia pikir dia tahu apa orang lain tuh gini. Padahal dia karena base dia punya knowledge dari dia punya kebijaksanaannya sendiri, akhirnya dia distorted knowledge tentang sesama. Kasihan loh orang kayak gitu ini. Paranoia sama orang lain gitu, ya. Karena nggak ada fear of the Lord. Fear of the Lord itu di dalamnya kan ada trust, ya. Trusting in God. Orang trusting in God ke sesama, ya trust juga. Meskipun trust kadang-kadang bisa ditipu, betul juga sih. To love is to trust kan, kalau di Alkitab gitu. Tapi coba kasih saya, mana ada ayat to love is to be suspicious. Mana? Dasarnya mana? 1 Korintus 13 gitu. Kasih mencurigai segala sesuatu. Mana ada ayat kayak gitu. Yang ada adalah percaya segala sesuatu gitu kan ya. Di dalam love itu include trust gitu. Di dalam trust bisa ada kemungkinan di betray. Ya nggak apa-apa lah, soalnya Tuhan sendiri di betray sama Adam sama kita gitu. Tuhan aja di betray, kita nggak mau di betray. Lu siapa? Mau lebih dari Tuhan gitu. Tuhan pun ada pengalaman di betray sama Yudas. Lah apalagi kita orang berdosa. It's just layak kalau kita di betray. Memang kita orang yang layak di betray. Tuhan sendiri nggak berdosa aja juga kena betray gitu loh. Jadi ini ya gambaran kayak gini. Waktu kita mulai dengan fear of the Lord, terus habis itu ini humility, trust, love, dan semuanya itu kan masuk kan di situ kan ya. Baru kita bisa mengenal sesama. In love maksudnya. Termasuk ya pengetahuan cover ya, apa itu. Karena love itu kan menutupi segala sesuatu ya. Love covers gitu. Yesus waktu ngomong di atas kayu salib kan dia bukannya nggak tahu gitu kalau di bawah itu banyak orang berdosa. Tapi dia bilang ya Bapa ampunilah mereka. Itu berarti dia cover kan saya. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu Yesus cover kesalahan mereka di hadapan Bapa. Seperti Bapa jangan lihat itu gitu. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yesus cover kan ya. Yesus sama sekali bukan naif loh, itu bukan. Ini bukan the simple and the young yang perlu diajak, bukan.
tapi dia cover gitu. Itu termasuk bagian dari true knowledge, saya. Covering others' weakness, that is true knowledge. Saudara pernah dengar kalimat ini ya, sering dikutip Pak Tong itu apa? Atribut itu Pascal. Saya cari-cari gak ketemu sampai sekarang saya. Mau tanya Pak Tong, Pascal sebelah mana ya gitu apa? Ini apa? Mungkin deh ya Pascal cuma tulis fungsi sih ya, tapi saya nggak ketemu juga di situ. Maksudnya tapi kalimat ini, kalimat yang bagus ya. Seseorang tidak bisa mengenal Tuhan lebih daripada cinta kasih kepadanya. Seseorang itu nggak bisa mengenal Tuhan melampaui cinta kasih dia kepada Tuhan. Pengenalan kita akan Tuhan selalu dibatasi oleh dalamnya cinta kasih kita. Gitu. Ini mirip sekali saya dengan Amsal gitu. Wisdom, knowledge gitu. Maksudnya gini, waktu Pascal, kalau betul Pascal ya misalnya, ini apa? Kita sih boleh aja tahu doktrin Allah yang kita belum punya cinta kasih, tapi itu by kategori nggak bisa dibilang pengetahuan yang benar gitu. Itu cuma kognitif gitu, bukan itu yang dimaksud. Saya cuma bisa mengenal Tuhan sejauh saya mencintai Tuhan. Saya mencintai Tuhan demikian, ya itu yang saya tahu sampai situ. Mungkinkah di luar itu saya bisa tahu tanda kutip Tuhan itu gini? Mungkin aja, tapi itu bukan pengenalan gitu. Nah nggak saya poin ini ya? Karena saya nggak mencintai kok itu pengetahuan itu saya nggak lakukan, saya nggak lakukan di dalam cinta kasih saya kepada Tuhan. Menurut kategori Alkitab ya dalam hal ini Pascal benar, itu bukan pengetahuan, that is not knowledge gitu. Itu cuma lu ya tahu-tahu doang lah gitu, tahu modern gitu, tahu kognitif. Kita nggak pernah bisa mengenal Tuhan lebih daripada cinta kasih kita kepada Tuhan. Cinta kasih itu persyaratan kita mengenal Tuhan. Paulus di 1 Korintus 13 mengaplikasikan konsep, bukan Paulus, ini yang Alkitab itu Pascal ya. Nggak mungkin Paulus mengaplikasikan Pascal. Pascal yang kayaknya yang belajar dari Paulus lah gitu. Paulus mengaplikasikan konsep ini ya, tadi ya, teosentris diterapin kepada sesama ya. Kita mengenal di dalam kasih, itu kita melihat dari samar-samar menjadi face to face gitu. Kasih itu membuat kita mengenal lebih baik sesama kita. Tuhan juga sudah pasti gitu. Tuhan itu kenapa mengenal kita dengan begitu baik? Karena Tuhan mencintai kita. Orang yang nggak dicintai Tuhan, reprobat, itu Tuhan bilang, aku tidak mengenal engkau. Konsisten kan ya? Ini nggak bicara maha taunya Tuhan loh. Tuhan nggak pernah nggak maha tahu. Tapi Tuhan bicara kepada objek yang tidak dicintai. Tuhan bilang, aku tidak mengenal engkau. Tuhan nggak bisa mengenal lebih daripada cintanya. Ini prinsip Alkitab gitu. Lalu kita manusia, of course kita harus ngikutin Tuhan. Tuhan aja nggak bisa, kita mau bisa gimana caranya? Kita nggak bisa mengenal Tuhan lebih daripada cinta kasih kita kepada Tuhan. Itu betul sekali kalimat itu. Dan kita nggak bisa mengetahui sesama kita lebih daripada cinta kasih kita kepadanya. Kasih itu syarat untuk mengetahui gitu. Kalau balik lagi ke ini Amsal, the fear of the Lord is the beginning of knowledge. Itu kita nggak bisa punya knowledge melampaui wisdom, nggak bisa. Nggak mungkin gitu. Karena kalaupun kita mungkin seperti kayak punya knowledge yang tanpa wisdom, ya tanpa ketertarikan untuk melakukan misalnya, ya itu bukan knowledge menurut Alkitab. Saya bacain ini ya, ini mungkin sudah pernah share di streets ya, bahasa Inggris. Saya nggak ada proyektor ya, inilah pelan-pelan ya, saya sudah sabar sama dialek Jawa Timur saya. Von Rad ya, ini teolog Perjanjian Lama. There is no knowledge which does not before long through the one who seeks the knowledge back upon the question of his self-knowledge and his self-understanding. Even Israel did not give herself uncritically to her drive for knowledge, but went on to ask the question about the possibility of and the authority for knowledge. The thesis that all human knowledge comes back to the question about commitment to God is a statement of penetrating perspicacity. At any rate, there lies behind the statement an awareness of the fact that the search for knowledge can go wrong, not as a result of individual erroneous judgment or of mistakes creeping in at different points, but because of one single mistake at the beginning. To this extent, Israel attributes to the fear of God, to believe in God, a highly important function in respect of human knowledge. She was, in all seriousness, of the opinion that effective knowledge about God is the only thing that puts a man into a right relationships with the objects of his perception, that it enables him to ask questions more pertinently, to take stock of relationship more effectively, and generally to have a better awareness of circumstances. Mungkin kalau saya nggak kasih tahu Von Rad bunyinya mirip sekali sama Van Til ya, saya. Kalau sudah belajar Van Til, ini kan seperti kayak presuppositionalism gitu.
komitmen iman seseorang menentukan knowledge berikutnya gitu. Ini presupposisinya apa? Knowledge saudara akan dibangun berdasarkan itu gitu. Ini sebelum Van Til, Von Rad sudah ngomong. Van Til nggak original sih actually. Well, Von Rad juga nggak original, dia ngambil dari Alkitab, gitu. Dari Amsal. Solomon ngambil dari Tuhan. Tapi dari sini saya, dari belief ya, dari komitmen, fear of the Lord tadi ya, knowledge, human knowledge. Karena baru dari sini manusia itu bisa mengetahui secara integratif ya, kaitan antara, yang dibilang Van Til kan kayak gitu kan saya. Sudah tahu apel, kalau cuma tahu apel seluruhnya apel saya scientific, tapi nggak tahu pencipta apel diciptakan, itu bukan pengetahuan gitu. Ini kan very Van Tilian kan saya. Kaitannya ini loh, apel untuk manusia itu apa gitu, apel dan Tuhan ya, apel dan binatang-binatang, apel dan apel yang lain ya. Manusia, saya dan sesama, saya dan apel, saya dan binatang, saya dan Tuhan. Ini kan always relational kan semua gitu. Relational knowledge itu nggak mungkin saya tanpa ini believe in God. Betul-betul nggak mungkin gitu. Karena tanpa Tuhan, kita ngertinya itu very, very fragmented gitu. Very fragmented. Paling banter semuanya dikaitkan dengan aku. Apel jadi apa? Apelku. Gitu, itu paling banter gitu. Apelmu, ya itu apelmu, nggak ada urusannya. Apelku yang saya tertarik itu. Apelku. Ya. Itu yang itu paling banter sampai situ gitu. Keluarga, ya keluargaku gitu. Keluargaku. Ya. Ada sih relation, tapi relationnya very narcissistic kayak gini. Tapi kalau kita punya belief in God ya, kita bisa ada relation antara keluarga, binatang dan hobi dan sekolah dan semua gitulah. Integrative knowledge maksudnya itu. Itu cuma possible waktu kita ada fear of the Lord. Karena without fear of the Lord, nggak ada yang connecting the dot itu nggak ada. Nggak ada. Steve Jobs ya, sudah pernah dengar yang dia punya apa itu? Speech di apa itu? Wisuda ya. Dia bisa tentang connecting the dots. Connecting the dots termasuk juga connecting the past, masa lampau ya. Dia dulu bikin apa gini, akhirnya jadi bisa desain ini gitu. Connecting the dots namanya gitu ya. Dunia sih bisa boleh saja menjadikan connecting the dots. Tapi pada akhirnya dia nggak bisa connect the dots between dia punya suffering sama kekayaan. Dia nggak bisa connecting the dots. That two dots nggak bisa, nggak connected itu. Sampai terakhir nih dia nyesel. Gimana itu connect dia punya kekayaan sama kesehatan dan meaning of life. Nggak connected itu di dalam dia. Tapi dia bicara connecting the dots waktu ini apa? Waktu apa itu saya acara wisuda di mana sih? Dia drop outnya di mana sih by the way? Kayaknya di universitas itu kasih speech gitu, connecting the dots. Maksudnya dia menghibur kita dulu punya masa lampau itu kelihatan seperti kayak nggak ada artinya. Sebenarnya kalau kita lihat itu Tuhan sudah punya, ya dia nggak keluar kata Tuhan sih gitu kan ya. Kalau istilah Kristen Tuhan punya rencana sebetulnya. Gitu. Tuhan itu sebenarnya connecting the dots ya, bukan kita, bukan our own insights. Mari kita tutup dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk berkat Tuhan, kami bisa mempelajari firman Tuhan, dan kiranya Engkau yang terus memberi kepada kami bijaksana yang Tuhan sudah nyatakan di dalam firman Tuhan, dan kami bisa menjadi orang-orang yang memiliki bijaksana Kristus, dan kami bersyukur karena Engkau sendiri turun ke dalam dunia. Engkau menjadikan bijaksana itu daging yang kami bisa pelajari, bukan cuma sekedar konsep, bukan cuma sekedar ide, tapi sungguh-sungguh konkret menjadi seperti kami. Terima kasih Tuhan untuk apa yang Tuhan sudah berikan, dan tolong supaya kami melalui pengenalan kami akan Kristus, kami memiliki bijaksana ilahi yang ada pada Tuhan. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin.